ketemu lagi bareng Bu Vivi. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai masyarakat multikultural. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya pada masyarakat multikultural, hari ini kita akan membahas apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemajemukan dalam masyarakat di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara dengan banyak pulau. Maka dari itu, masyarakatnya majemuk. Masyarakatnya memiliki unsur-unsur kebudayaan yang beragam, memiliki unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Maka dari itu, Indonesia adalah negara multikultural. Ternyata ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya atau yang menyebabkan terciptanya masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama ada faktor sejarah. Sejarah menyebutkan bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa imigran yang datang dari Yunan Selatan atau kita sebut sebagai Indochina. Kedatangan bangsa imigran ke Indonesia ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama disebut sebagai Proto Melayu. Proto di sini juga memiliki pengertian pertama. Orang-orang golongan pertama yang datang ke Indonesia. Mereka ini menurunkan suku Batak dan Toraja. Makanya suku Batak dan Toraja ini memiliki struktur bentuk wajah yang hampir-hampir mirip. Sedangkan gelombang yang kedua itu disebut sebagai Dorto Melayu atau Neo Melayu. Neo ini berarti menunjukkan new atau kebaruan. Golongan yang kedua ini golongan belakangan yang masuk ke Indonesia. Nah, mereka itu menurunkan seluruh suku yang ada di Indonesia kecuali Batak dan Toraja. Keseluruhan suku yang ada di Indonesia termasuk suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam golongan-golongan Dorto Melayu atau golongan-golongan Neo Melayu. Faktor yang kedua adalah faktor iklim. Nah, yang mempengaruhi terciptanya perbedaan pola perilaku antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, salah satunya adalah faktor iklim. Mengapa demikian? Tentu saja di daerah beriklim panas dengan curah hujan yang tinggi, berarti tanah daerah tersebut akan menjadi subur. Masyarakat dengan tanah yang subur itu tentu akan memilih jenis pekerjaan bertani karena tanah yang mereka miliki atau tanah yang mereka tinggali adalah tanah yang subur. Berbeda dengan daerah yang memiliki iklim panas tapi sedikit turun hujan, biasanya masyarakatnya akan lebih memilih jenis pekerjaan dengan beternak. Sementara daerah dengan iklim yang panas tanpa curah hujan atau sangat jarang sekali turun hujan, di daerah pesisir pantai biasanya masyarakat akan memilih jenis pekerjaan mencari ikan atau nelayan. Faktor yang ketiga ada faktor geografis. Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan ini berarti negara yang banyak dibatasi oleh lautan. Makanya mereka memiliki pulau-pulau yang dibatasi oleh laut. Selain negara kepulauan yang dibatasi oleh lautan, Indonesia juga adalah negara vulkanis yang dibatasi oleh pegunungan-pegunungan. Makanya pegunungan di Indonesia cenderung sangat banyak. Nah, ternyata pembatasan lautan dan gunungan ini menciptakanlah pola perilaku yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Maka masyarakatnya akan beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kondisi alam yang ada di daerahnya. Faktor yang keempat adalah faktor letak. Indonesia, kita tahu bersama bahwa Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Hal demikian menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat terbuka atau negara yang mudah untuk berkontak dengan budaya yang lain di sekitarnya. Karena Indonesia sangat strategis, berada di garis khatulistiwa yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang kelima, yang terakhir adalah faktor agama. Masuknya agama tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Hal ini dapat menciptakan perbedaan-perbedaan keyakinan pada masyarakat Indonesia. Nah, perbedaan keyakinan ini tentu akan menciptakan perbedaan pola perilaku juga di masyarakat. Gitu ya. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi terciptanya masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah, yang kedua adalah faktor iklim, yang ketiga adalah faktor geografis, yang keempat adalah faktor letak, dan yang kelima adalah faktor agama. Mungkin cukup sekian video kali ini, cukup singkat, padat dan jelas, tapi semoga
materi yang disampaikan tidak mengurangi esensi makna dan kebermanfaatan bagi kalian untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang masyarakat multikultural. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa disimak baik-baik dan dicatat juga. Kita bertemu lagi minggu depan. Bye, terima kasih.